Kalau di beberapa video sebelumnya kita sudah membahas secara lengkap mengenai pukulan forehand ya, maka di video kali ini kita akan membahas 10 titik krusial yang harus teman-teman perhatikan ketika melakukan pukulan forehand. Jadi titik krusial ini merupakan titik di mana semua pembelajaran sebelumnya akan kita praktekkan dalam pukulan forehand yang kita lakukan. Artinya ada beberapa tahap, ada beberapa titik di mana kita harus mempraktekkan semua yang sudah kita pelajari kemarin. Yang pertama kali harus diperhatikan adalah titik di mana kita melakukan pukulan atau posisi. Jadi posisi ini ketika bolanya datang, kemudian kita sudah harus ada di posisi di mana nantinya kita akan melakukan pukulan forehand. Artinya kita sudah bisa menganalisa bolanya akan datang di sisi forehand kita dan kita sudah ada di posisi yang tepat. Artinya kita berpindah mungkin dari kanan ke kiri, menempati posisi yang tepat untuk melakukan pukulan forehand. Titik krusial kedua adalah kita memposisikan tangan kita pada grip yang tepat untuk melakukan pukulan forehand. Ketika bolanya datang ke sisi forehand kita, kemudian kita sudah ada di posisi yang tepat, maka kita melakukan pegangan yang sesuai untuk kita melakukan pukulan forehand. Setelah kita ada di posisi yang tepat dan pegangan kita sudah tepat, checkpoint ketiga atau titik krusial ketiga adalah terkait dengan kuda-kuda atau stance di mana kita harus berdiri. Jadi ketika kita akan melakukan pukulan, stance kita yang nantinya berpengaruh pada tenaga yang kita perlukan untuk menghasilkan pukulan forehand, kita harus sudah ada pada stance atau kuda-kuda yang tepat. Artinya kaki kiri di depan untuk nanti bersiap melakukan pukulan forehand. Tetapi urutan dari titik krusial ini tidak harus berurutan antara yang satu dengan yang lain. Dan mungkin kita harus melakukannya secara bersamaan. Artinya tidak harus runut 1, 2, 3, 4, 5, tetapi dalam satu kesatuan waktu kita harus sudah melakukan 5 hal krusial untuk nantinya melakukan pukulan forehand tersebut. Setelah kita ada di posisi yang tepat, kemudian pegangan kita tepat dan kita sudah bersiap-siap pada stance yang tepat, maka selanjutnya adalah membawa raket ini ke posisi forehand di mana nantinya kita akan melakukan pukulan. Ingat di video ketika apa yang harus kita lakukan dengan tangan kiri, maka tangan kiri kita membawa raket tersebut pada posisi di mana nantinya kita melakukan pukulan, dan itu adalah titik krusial keempat. Kemudian titik krusial kelima adalah raket drop atau saat di mana kita melepaskan raket tersebut untuk nantinya melakukan ayunan forehand. Di 5 titik krusial awal tadi, bolanya belum akan kita pukul, di mana kita hanya sampai pada titik di mana kita melepaskan raket ini. Itu baru mencakup 5 titik krusial. Ada 5 lagi di mana kita akan mengeksekusi ayunan tersebut untuk melakukan pukulan forehand. Nah, 5 titik krusial selanjutnya adalah ketika kita melakukan raket drop, kita mulai melakukan ayunan di mana posisi raket ini menutup dan nantinya kita melakukan pukulan dengan wiper move untuk menghasilkan top spin yang kemarin kita bahas. Jadi setelah sudah ada di posisi yang tepat, kemudian melakukan ayunan, bolanya datang, kemudian kita lakukan pukulan. Setelah ayunan itu selesai, maka pukulan akan terjadi di kontak poin yang tepat. Mengeksekusi bola di kontak poin yang tepat adalah salah satu titik krusial selanjutnya. Jadi setelah kita melakukan ayunan, di mana kontak poin tersebut terjadi, kita harus memperhatikan titik krusial tersebut. Titik krusial selanjutnya adalah follow through, di mana kita bisa menangkap raket tersebut dengan tangan kita atau biarkan raket tersebut berhenti di sebelah kiri kita bersamaan dengan kita mengganti center of gravity di tubuh kita. Jadi seperti itu. Dalam olahraga tenis yang sebenarnya, keseluruhan titik krusial tersebut harus terjadi dalam waktu sepersekian detik. Jadi kita harus sudah ada di posisi yang tepat, memposisikan raket di posisi yang tepat, raket drop, kemudian ayunan, kemudian kotak poin, kemudian follow through. Dan itu harus terjadi di 1 detik ketika kita melakukan pukulan. Dan itu tidak berlaku untuk situasi-situasi tertentu ya. Misalnya kita menerima serve atau kontak poinnya terlalu rendah, maka kita bisa menyesuaikan. Tetapi setidaknya 10 titik krusial tadi adalah titik krusial yang harus teman-teman praktekkan untuk mungkin 90-95% pukulan forehand yang akan teman-teman lakukan di olahraga tenis. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga informasinya bermanfaat.